Latar belakang historis pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Pesantren merupakan pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab punduk yang berarti hotel atau asrama. Secara historis, pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dari masyarakat sebagai implikasi politis dan kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam terhadap penjajah. Secara politis tergambar dalam sikap anti penjajah, sedangkan secara kultural dapat ditangkap dari sikap para ulama terhadap pengaruh budaya barat yang notabene dibawa oleh penjajah, termasuk sistem pendidikan. Kehadiran pondok pesantren turut menghiasi sejarah pendidikan nasional, dan bahkan pesantren lahir karena dilatar belakangi oleh semangat perjuangan bangsa dalam melawan pemerintah kolonial. Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Dengan sifatnya yang lentur, sejak awal kehadirannya, pesantren ternyata mampu mengadaptasikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam perkembangannya, pondok pesantren memang sangat pesat. Pada zaman Belanda saja, jumlah pesantren di Indonesia besar kecil tercatat sebanyak 20.000 buah. Meskipun perkembangannya mengalami pasang surut, tetapi perkembangan paling akhir dunia pesantren sudah menampakkan tren lain. Di samping masih ada yang mempertahankan sistem tradisionalnya, sebagian pesantren telah membuka sistem madrasah, sekolah umum, bahkan ada di antaranya yang membuka semacam lembaga pendidikan kejuruan. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai training center yang otomatis menjadi cultural center Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat. Setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri secara de facto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Tujuan pondok pesantren, tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Tujuan umum yakni membimbing anak didik untuk menjadikan manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Sistem pengajaran pondok pesantren. Pertama, sorongan. Kata sorongan berasal dari bahasa Jawa yang berarti sodoran atau yang disodorkan. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru. Terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Kemudian yang kedua yaitu bandungan. Sistem bandungan ini sering disebut dengan halakoh, di mana dalam pengajian yang dibaca oleh kiai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama. Lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. Yang ketiga, weton. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diantarkan berkala atau berwaktu. Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian, tetapi dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Unsur-unsur pondok pesantren. Pertama, kiai. Kiai adalah tokoh sentral dalam satu pesantren. Maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. Kedua, pondok. Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kiai dengan para santrinya. Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan. Ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ketiga, santri. Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri mukim dan santri kalong. Keempat, masjid. Masjid merupakan sentral kegiatan muslim. Di samping berfungsi sebagai tempat melakukan sholat berjamaah setiap waktu sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Kelima, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Salah satu unsur dalam pesantren adalah adanya pengajian kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Metodologis di pondok pesantren. Pertama, pendekatan psikologis. Kedua, pendekatan sosial kultural. Ketiga, pendekatan religius. Keempat, pendekatan historis. Kelima, pendekatan komparatif. Dan yang keenam, pendekatan filosofis.
Prinsip umum dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren. Pertama, prinsip prasyarat. Kedua, prinsip kebermaknaan. Ketiga, prinsip memberi model. Keempat, prinsip komunikasi terbuka. Kelima, prinsip kebaruan. Keenam, prinsip praktek aktif. Ketujuh, prinsip praktek terbuka. Kedelapan, prinsip mengurangi petunjuk. Kesembilan, prinsip kondisi dan konsekuensi yang menggembirakan.